Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Tuhan juga kamu terpujilah kau dari antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Yesus mengecam orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Tuhan berkata kepadanya, "Kamu orang-orang Farisi, kamu membersihkan bagian luar dari cawan dan pinggan, tetapi bagian dalammu penuh rampasan dan kejahatan." Mangga kanggo renungan Kak Rama. Kamu menodong saya. Kalau teman dekat tuh begitu, Pak. Minta tapi nggak pakai proposal. Main todong. Ya, baik. Selamat sore semuanya. Selamat sore. Khususnya anak-anak yang saya kasihi. Selamat sore. Selamat sore. Luar biasa. Saya bersyukur karena di lingkungan ini memang terasa keluarga itu di mana-mana nggak ada yang seumuran. Ya seperti ini. Umurnya berbeda-beda. Ada anak, ada yang sudah lebih tua. Bahkan juga ada nenek-neneknya. Biar nenek-nenek datang kepadaku. Jadi saya bersyukur karena kalau gereja itu mengatakan bahwa gereja adalah keluarga, ya memang benar. Sangat tercermin karena yang hadir ini kalau saya lihat memang bermacam-macam. Saya kira di zaman ini hal yang harus kita syukuri. Tidak sedikit dalam gereja kelompok-kelompok itu yang isinya kecuali anak-anak dengan 1001 alasan. Nah, bersyukur bahwa di tempat ini anak-anak juga bisa ikut. Bahkan saya terawang anak yang masih dalam kandungan juga ikut. Halo. Hah? Saya teringat perjumpaan Maria dan Elizabeth yang dua-duanya punya anak dan anaknya masih dalam kandungan. Anaknya Elizabeth yang masih dalam kandungan juga bisa merasakan kunjungan Yesus bersama Maria. Jadi jangan pernah kita menganggap seakan-akan yang dalam kandungan itu tidak merasakan apa yang terjadi di luar. Saya tadi juga ikut menghitung. Saya tanya ada berapa anaknya? 5, itu yang kelihatan. Tapi kalau kita juga menghitung yang ada dalam kandungan, nah ada 6. Dan saya mengimani bahwa yang dalam kandungan itu juga ikut hadir di pertemuan lingkungan ini. Dan juga ikut merasakan berkah dari lingkungan ini. Ini kalau kita bertolak dari apa yang dirasakan oleh anak Elizabeth yang masih dalam kandungan, yang ternyata dia juga bisa bergembira, melonjak kegirangan luar biasa karena dihadiri oleh Yesus bersama Maria. Yesus yang juga dalam kandungan.
Jadi Yesus yang dalam kandungan, Yesus yang tidak kelihatan secara mata indrawi, itu ternyata kalau dihayati juga bisa memberikan dampak. Itulah yang terjadi ketika kita merenungkan kunjungan Maria yang Yesus masih dalam kandungan, yang dengan mata indrawi nggak kelihatan, tapi itu ternyata juga bisa berdampak. Nah, bacaan yang tadi kita dengar bersama, saya senang dengan cara membacanya. Satu, volumenya itu keras. Volume yang keras membuat semuanya bisa mendengar. Saya percaya bahwa anak yang dalam kandungan, ketika firman Tuhan dibacakan, itu juga bisa mendengar. Jadi yang dibacakan itu sebenarnya juga didengar oleh semuanya, bahkan termasuk yang dalam kandungan. Kita berusaha untuk selalu memperhitungkan hal seperti ini. Jangan repot-repot, Bu. Panas. Lanjutkan perjuangan. Nah. Lalu yang kedua, isinya tadi itu kan semacam kritikan Yesus terhadap orang Farisi yang hanya mementingkan yang lahiriah. Hai kaum Farisi, kamu adalah orang munafik karena hanya luarnya saja yang bagus, padahal dalamnya penuh rampasan dan kejahatan. Jadi yang harus bagus itu bukan hanya yang tampak indrawi, yang tidak kelihatan itu juga harus bagus. Maka kan tadi saya bilang di awal kan, ingat anak yang di dalam kandungan yang secara mata indrawi nggak kelihatan, dia juga harus diperhitungkan. Jadi Yesus itu juga selalu memperhitungkan yang secara mata duniawi nggak kelihatan. Bahkan Yesus yang tidak kelihatan ketika dibawa oleh ibunya mengunjungi Elizabeth yang juga punya anak dalam kandungan, Yesus yang tidak kelihatan itu juga memberikan pengaruh. Jadi memang kita bisa mengerti mengapa yang tidak kelihatan itu juga harus diperhitungkan. Kegiatan lingkungan ini memang bisa diabsen. Siapa yang hadir, siapa yang tidak hadir. Tapi biasanya yang kita absen kan hanya yang kelihatan fisiknya. Tapi siapa yang mengabsen hatinya? Siapa tahu ada yang badannya di sini tapi hatinya di lain tempat. Atau sebaliknya, ada yang secara fisik tidak hadir tapi hatinya sebenarnya hadir. Nah, kita berharap kita semua yang hadir bukan hanya badannya, bukan hanya fisiknya, tapi hatinya, pikirannya hadir. Kita juga berharap supaya umat lingkungan yang karena keadaan nggak bisa hadir secara fisik, hatinya juga bisa hadir. Nah, kalau ini yang terjadi kan luar biasa. Yesus berharap supaya kita jangan seperti orang munafik yang hanya mementingkan yang lahiriah. Kita berusaha supaya lingkungan ini meskipun jumlahnya sedikit, tetapi kan tetap saja itu umat Tuhan. Lalu kemudian meskipun juga ada anak-anak, dan yang namanya anak-anak biasanya kalau ikut nggak konsentrasi, nggak apa-apa, namanya juga masih anak. Saya kira ketua lingkungan ini dulu sama saja. Jadi nggak apa-apa. Tapi bahwa semua bisa kumpul, yang beragam ini kita syukuri. Nah, kita berusaha kalau ini kita jalankan sukacita, pada akhirnya nanti juga akan merembes hatinya juga senang bersukacita. Saya percaya kalau anak-anak ini selalu meluangkan waktu untuk hadir di pertemuan seperti ini, karena mereka merasakan ada sukacita. Coba kalau di pertemuan seperti ini mereka dimarahi, pasti kapok. Karena itu kan polos. Nggak apa-apa kalau mereka seperti ini, nggak apa-apa. Nah, itu nggak apa-apa. Anak memang seperti itu. Sebenarnya sederhana. Kalau anak pertemuan seperti ini selalu ikut meskipun bikin ribut ya. Tapi itu menunjukkan bahwa ternyata pertemuan kita ini membawa sukacita. Jadi anak itu sebenarnya juga bisa menjadi indikator, bisa menjadi alat ukur apakah pertemuan kita ini menghadirkan sukacita atau tidak. Saya masih ingat ketika ikut pertemuan BKSN, nggak ada satupun pertanyaan yang bisa dijawab. Saya mengatakan jangan berkecil hati, Tuhan Maha Besar.
Meskipun kita nggak bisa menjawab pertanyaan, tapi nyatanya pertemuan kita ini memberikan sukacita. Kalau kita perhatikan anak senang dengan pertemuan ini. Jadi mudah-mudahan seperti apapun acara lingkungan kita syukuri. Kita percaya bahwa kalau kita mensyukuri, Tuhan akan menjadikan pertemuan kita seperti apapun sebagai sarana mengalirkan sukacita. Anak-anak hadir, mau ribut gak masalah, namanya anak. Nanti kalau sudah seusia, maaf ya, seorang nenek gak akan begitu lagi. Nah, ini buktinya anteng. Nah ya, gak apa-apa, semua ada waktunya. Selamat, mudah-mudahan ini mencerminkan bahwa bukan hanya yang kelihatan yang bagus, suasana bagus, hati kita yang hadir bagus, sehingga itu yang membuat anak-anak selalu ikut. Tuhan memberkati. Amin.